rabbal alamin. Saya sapa dulu ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pemateri kita, Ummu Dafa, dan juga selamat bergabung, selamat menyimak kepada para bunda-bunda partisipan semuanya. Untuk informasi, hari ini hari Sabtu ya. Kalau anak muda ngomongnya malam minggu ya. Malam minggu hari ini tanggal 15 Januari 2022. Dan alhamdulillah di sini insya Allah kita tidak salah tempat ya. Kita akan bersama-sama belajar bersama Ummu Dafa dengan materi apa yo materinya? Dengan materi peran orang tua ya, peran orang tua dalam pembentukan karakter anak berbasis Al-Qur'an. Baik, saya di sini sebagai MC. Perkenalkan, saya Rifa. Saya sebagai Sigma Learning Consultant dari Kota Malang. Dan saya akan membersamai Bunda semuanya pada acara seminar parenting malam hari ini. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang on cam ya, on cam, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi langsung saja saya akan bacakan susunan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, umhat dan bunda semuanya. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Nida. Kepada Saudari Nida, saya persilahkan. Halo Mbak Nida. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Kurang keras. Cek apakah suara saya sudah masuk, Bu? Iya, masuk Mbak Nida, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak
tapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukkan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap kaki dan leher kuda itu. Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mbak Nida atas bacaan LPC-nya. Baik, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu materi inti dengan tema peran orang tua terhadap perkembangan pembentukan karakter anak berbasis Al-Quran. Di sini agar saya tidak merasa sendirian ya, boleh silahkan Bunda, kita sambil menunggu Mudafa, silahkan bisa chat di kolom chat ya icon terbaik atau icon favorit Bunda semuanya, icon favorit ummahat semuanya. Kalau saya ini ya contohnya, nah itu icon favorit saya. Lagi ada tumbuhan yang sedang tumbuh, yaitu ada tanaman yang sedang tumbuh itu, karena saya ingin setiap harinya itu bertumbuh, belajar, bertumbuh menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi seorang anak yang lebih baik, seperti itu ya. Silahkan ya bisa chat di kolom chat item favorit biasanya, atau mungkin ada yang dari Aceh, bisa menyapa dengan bahasa Acehnya, silahkan. Apa bahasa Acehnya selamat malam ya? Atau mungkin ada yang dari Bekasi, Tasikmalaya, bisa menyapa dengan bahasa Sundanya, silahkan. Iya, kita sambil menunggu pemateri kita. Beliau masih sholat. Sumeneb Madura hadir. Adakah bahasa Wonogiri hadir, Sukun Dalu, Ibu Rizky. Bunda Evi Sufiana at home ya, Bunda. Subang, Jawa Barat, Bun. Balikpapan hadir. Apa bahasa selamat malamnya Balikpapan, Bunda? Jember hadir, Sukun Salu, Jember, Sidoarjo. Pakis Kabupaten Malang hadir. Oh, Masya Allah, Dulur, Tonggo Malang. Aremania, Bunga Love, Masya Allah, Umu Aisyah. Bekasi hadirah. Bunda Nur Santiah, sedang berbunga-bunga ya, karena kita lagi malam minggu ini ya, Masya Allah, malam minggunya kita lewat Zoom bersama Umu Dafa ya nih, semoga barokah, semoga nanti kita keluar dari Zoom meeting ini kita mendapatkan ilmu yang banyak, seperti itu ya Bunda. Salam inklusi, aku kamu kita setara, Afifah Yana hadir. Gorontalo hadirah, Gorontalo. Assalamualaikum. Tolong Dumai hadir. Oh, Masya Allah, Kalimantan, Pangkal Pinang. Oh, Masya Allah ya, antusiasnya partisipan, Masya Allah, jazakumullah khairan. Nah, kan jadi nggak sepi ya, jadi saya nggak merasa sendirian seperti itu. Kenapa Karawang hadir? Indramayu, Jawa Barat. Alhamdulillah. Ya, Toyib, Umu Dafa sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Di sini saya tidak sendirian ya. Saya di sini ditemani oleh Bunda yang sangat luar biasa sekali. Beliau dari Kota Malang juga. Saya sapa dulu ya, moderator kita yang cantik, solihah, Masya Allah.
Bunda Nurik Hikmawati sudah on cam Bunda Nurik. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, Bunda Nurik sebagai moderator kita pada malam hari ini, langsung saja saya serahkan kepada Bunda Nurik Hikmawati. Monggo silakan. Baik, suaranya campur ya? Sebentar. Iya, kayak ada dengungnya Bunda Nurik ya. Volume sampai volume itu Iya, mohon maaf soalnya laptop 2 pas nyala ini. Sudah jelas suaranya? Sudah Iya, tidak jelas Bu Nurik, iya. Baik, ini alhamdulillah Umu Dafa juga sudah siap rupanya nggih. Nggih, alhamdulillah. Baik, kita mulai acara kita pada malam hari ini ya, yang insya Allah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang dirahmati oleh Allah, yang sangat saya hormati, Umu Dafa, yang saya cintai, semua ayah bunda ya yang hadir di Zoom kali ini ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga sampai detik ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam majelis ini dalam keadaan sehat. Kita dikaruniakan sehat, dikaruniakan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih berkesempatan untuk beribadah, berkesempatan untuk banyak berbuat kebaikan. Dan semoga majelis kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang dengan pertemuan ini juga kita bisa berwasilah ya. Semoga Allah ya akan mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik ayah bunda, alhamdulillah ya, tema hari ini kita tema yang luar biasa, yaitu tema kita tentang peran orang tua dalam pembentukan karakter anak yang berbasis Al-Quran. Nah, setiap kita itu pasti pertama kali ya menjadi orang tua ya. Ketika kita sudah menikah maka kita pertama kali menjadi orang tua, dan di sanalah semuanya akan berproses belajar bagaimana menjadi seorang orang tua yang baik, yang diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Dan kita terus belajar. Nah, apalagi saat ini perkembangan tentang dunia parenting, kemudian perkembangan ilmu-ilmu Islam itu semakin semakin luas, dan kita merasa ya ketika kita semakin hari menuntut ilmu, semakin hari kita banyak belajar, ternyata kita semakin tertunduk bahwa kita ini ternyata masih sangat kurang sekali di dalam kita mempersiapkan diri kita sebagai hamba, mempersiapkan diri kita menjadi orang tua yang baik. Nah, oleh karena itu kita yang punya cita-cita tinggi nih, kepengen masuk surga,
kepengen bersama dengan keluarga masuk surga, pengen bertemu Rasulullah, pengen mendapatkan syafaat Rasulullah, itu cita-cita tinggi kita. Dengan ilmu yang sedikit kita miliki ini, mari kita terus belajar dan belajar, bertumbuh dan bertumbuh, gitu ya. Karena sampai nanti kita mati pun sepertinya ilmu Al-Quran, ilmu apapun tidak akan pernah cukup untuk kita kaji hingga di akhir hayat kita. Nah, ayah bunda, tentu ketika kita ingin membentuk karakter anak-anak kita yang berbasis Al-Quran, ada suri tauladan yang akan bisa kita tiru ya. Siapa beliau? Manusia yang terbaik pastinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita akan belajar bersama dengan Ummu Dafa ya, bagaimana peran orang tua itu dalam pembentukan karakter yang berbasis Al-Quran, ya. Dan itu pastinya rujukan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ujungnya adalah tentu kita ingin masuk surga bersama dengan Rasulullah. Coba deh, biar saya enggak sendiri, saya pengen lihat di kolom chat siapa yang pengen masuk surga bersama dengan Rasulullah, boleh ditulis di kolom chat. Saya, ya, Bu Fajrina, ya Masya Allah. Bu Suhaila, ada Bu Vita, Bu Ummu Hanifah, Bu Rista, Bu Satina, semuanya. Masya Allah, ya, terima kasih semangatnya teman-teman. Kita semuanya ingin masuk surga bersama dengan Rasulullah, bersama dengan keluarga kita, ya. Dan untuk itulah, supaya kita bisa masuk surga sekeluarga bersama dengan Rasulullah, kita harus hari ini berjuang. Berjuang, hidup adalah perjuangan, berjuang untuk selalu baik, berjuang menjadi orang tua yang baik. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bersama dengan Ummu Dafa, dan saya akan bacakan sedikit profil dari Ummu Dafa ya. Beliau adalah praktisi rumah tahfidz 10 tahun lamanya, kemudian ibu dari 3 anak yang menghafal Al-Quran sejak usia 3 tahun, kemudian beliau penulis buku Diari Ramadanku, terjemah mini juz 30. Nah, sebenarnya buku beliau banyak sekali ya. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan. Nah, kita akan belajar banyak bahkan ke yang praktis-praktis ya bersama dengan Ummu Dafa. Baik, langsung saja saya sapa Ummu Dafa, apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Ya, Bu Nurik, insya Allah. Oke, kita bertemu untuk yang keberapa kalinya ya, Ummu Dafa ya? Ya, karena Masya Allah, ilmunya dibutuhkan terus ini oleh teman-teman orang tua ya, semua pembelajar, orang tua pembelajar semuanya, dan kita akan berjuang menjadi orang tua yang baik supaya kita bisa masuk surga bersama Rasulullah dalam mendidik anak-anak kita. Baik, langsung saja, waktunya sampai mungkin 45 menit sampai 1 jam nggih, Ummu Dafa nggih. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Ummu Dafa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan kepada Bu Nurik dan kepada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman. Dan tak lupa jazakumullah khairan kepada para ummahat, ayah, bunda yang malam ini seharusnya sudah beristirahat, namun Masya Allah masih semangat untuk bertolabul ilmi. Dan tentunya di sini saya berhadapan dengan para ummahat yang insya Allah keilmuannya, kesolihaannya jauh lebih baik daripada diri saya pribadi. Dan Masya Allah inilah rezeki bagi saya bisa bersilaturahmi dengan para ummahat semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan sebuah materi. Sebelumnya saya izin share materi dulu ya. Terlihatkah Ummu? Halo? Terlihat. Terlihat.
Malam ini saya mendapat amanah menyampaikan materi tentang peran orang tua dalam pembentukan karakter anak berbasis Al-Quran. Masya Allah, ini adalah materi yang luar biasa ya. Kenapa sih? Kenapa harus Al-Quran yang menjadi dasar dalam pendidikan anak-anak kita di rumah? Nah, ini alasannya kenapa harus berbasis Al-Quran. Karena Al-Quran adalah rahmat. Rahmat ini bahasa sederhananya adalah cinta, kasih sayang, belas kasih. Jadi kita berharap dengan seringnya berinteraksi dengan Al-Quran, semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada anak-anak kita. Dan nanti kita berharap dengan rahmatnya Al-Quran ini, anak-anak kita mudah diajak pada kebaikan, mudah menerima nasihat. Dan goalnya kita berharap karena rahmatnya Al-Quran ini, anak-anak kita memiliki akhlakul karimah. Anak-anak kita memiliki akhlak seperti Rasulullah. Ini goalnya. Dan kenapa berbasis Al-Quran? Karena Al-Quran adalah hidayah, petunjuk, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Maka harapannya dengan sering berinteraksi dengan Al-Quran, kita berharap diri kita, anak-anak kita paham mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Dan nanti goalnya kita berharap diri kita, anak-anak kita selamat dunia akhirat. Maka ini penting sekali kita menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam pendidikan anak-anak kita di rumah. Mohon maaf perkendala sinyal lagi. Nah, dan tugas kita adalah membentuk generasi Qurani. Apa itu generasi Qurani? Yaitu generasi yang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran dengan cara apa? Yaitu mereka meyakini kebenaran Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Nah, dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang bagaimana aktivitas menghafal Al-Quran ini sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak sehingga akan membentuk karakter anak dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kenapa nih? Kenapa kita harus mengajak anak menghafal Al-Quran sejak dini? Apa penting gitu ya? Apa tidak jadi beban bagi anak-anak? Sebenarnya asal kita tahu caranya, paham prosesnya, insya Allah ini tidak akan jadi beban. Dan kita di sini jangan salah fokus gitu ya saat mengajak anak menghafal Al-Quran. Jadi bukan seberapa cepat menghafal, bukan seberapa banyak hafalannya, tapi fokus kita adalah agar anak-anak terbiasa dengan Al-Quran. Jika terbiasa dengan Al-Quran, maka akan tumbuh mahabbah, kecintaan terhadap Al-Quran. Jika sudah cinta, maka akan merasa butuh dengan Al-Quran. Jika sudah butuh, maka akan Al-Quran ini menjadi karakter anak dalam kesehariannya. Jadi nanti dimanapun anak berada, ada atau tidak adanya kita, mereka akan tetap taat dan patuh terhadap perintah Allah, termasuk dalam hal menghafal Al-Quran. Kemudian, Terlalu cepat, Bun. ya mohon maaf ini sinyalnya sepertinya tuh. Nah ini, alasan kuat mengajak anak menghafal Al-Quran, yaitu menyelamatkan masa Golden Age, usia keemasan 0-5 tahun pertama. Kenapa perlu diselamatkan? Karena di usia ini otak anak berkembang sangat cepat. Otak anak berkembang sangat
pesat, maka kita perlu memberikan stimulus terbaik di usia 0 sampai 5 tahun pertama. Dan stimulus terbaik adalah Al-Quran, insya Allah. Kemudian alasan lainnya kenapa kita mengajak anak menghafal Al-Quran, yaitu ini akan menjadi stimulus bagi kecerdasan dan kekuatan daya ingat pada anak. Dan ini banyak penelitiannya yang membuktikan bahwa Al-Quran ini jadi terapi sendiri bagi kecerdasan otak anak. Kemudian alasan kuat mengajak anak menghafal Al-Quran adalah aktivitas ini tidak mengenal kata gagal, meskipun tidak hafal-hafal. Jadi kita baru membacanya saja sudah berpahala ya. Apalagi sampai nanti kita menghafalnya, kemudian mengamalkannya. Dan jika misalnya tidak hafal-hafal, tentu pahala itu sudah kita dapatkan. Jadi insya Allah ini tidak akan mengenal kata gagal. Dan alasan lainnya, kenapa kita mengajak anak menghafal Al-Quran, karena ini mencontoh para ulama yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Jadi memang sudah ada contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Nawawi. Mereka ini sebelum mempelajari ilmu yang lain, sebelum menulis kitab, mereka menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Karena itu menghafal Al-Quran ini menjadi fondasi keilmuan dalam Islam. Dan kenapa nih? Kenapa kita harus memulainya dari dalam rumah? Bukankah ada lembaga? Bukankah ada sekolah? Karena alasannya adalah orang tua madrasah pertama bagi anak. Jadi kitalah orang yang pertama mendapat tugas langsung dari Allah saat kita tahu ada janin dalam rahim kita. Jadi kita yang berperan penting dalam proses pendidikan anak-anak. Kenapa dimulai dari rumah? Karena penanaman tauhid harus dilakukan berulang-ulang. Dan ini tidak cukup 1 kali, 2 kali. Harus terus-menerus ditanamkan, harus berkelanjutan, harus setiap hari, setiap saat, setiap detik kita tanamkan tauhid yang benar kepada anak-anak. Kemudian kenapa dimulai dari rumah? Karena menumbuhkan semangat dari kecintaan anak terhadap Al-Quran perlu stimulus sedini mungkin dan sebanyak mungkin. Nah, jadi ini penting sekali ya kita menanamkan semangat dulu, menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Quran sebelum mengajak anak menghafal Al-Quran. Kata punya basic hafiz. Nah, ini sering ya banyak sekali pertanyaan. Saya tidak bisa baca Quran. Saya tidak punya basic hafiz. Saya bukan lulusan pondok pesantren. It's okay gitu kan. Nothing impossible. Rahmat Allah luas, seluas langit dan bumi. Jadi kita harus yakin dengan rahmat Allah, jika kita bersungguh-sungguh, jika kita benar-benar mau menjadikan anak-anak kita lebih baik, maka insya Allah rahmat Allah itu akan turun. Jadi kuncinya adalah yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan rahmat Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dan bagaimana nih bagi kita gitu ya, orang-orang yang tidak punya basic hafiz misalnya, membuat program tahfiz di rumah ini. Caranya adalah meluruskan niat. Kedua, menguatkan tekad. Ketiga, kreativitas dalam mengajak anak menghafal Al-Quran. Keempat, manajemen waktu yang baik, disiplin, dan istiqomah. Nanti kita bahas satu persatu. Pertama adalah meluruskan niat. Ini adalah rukun amal. Segala sesuatu berdasarkan niatnya. Jadi kalau ingin berpahala, tentu niatnya harus benar. Niatnya harus lurus. Dan insya Allah, jika niatnya lurus, maka akan mendatangkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini, insya Allah nanti akan membuat anak-anak menjadi lembut hatinya, dan akhirnya anak-anak mudah diajak kerjasama, mudah menerima nasihat, mudah diajak pada kebaikan, mudah diajak menghafal Al-Quran. Jadi ini poin pentingnya, meluruskan niat. Kemudian kedua yaitu menguatkan tekad. Jadi kita perlu fokus pada tujuan, karena dalam prosesnya
akan banyak sekali hambatan yang kita temui, akan banyak sekali rintangan yang kita lalui ya. Jadi kita perlu menguatkan tekad. Apa itu fokus tujuan kita? Yaitu membentuk generasi Qurani yang lebih baik, yang kokoh tauhidnya dan berakhlak mulia. Ini cita-cita kita, ini fokus kita gitu. Jadi kalau kita fokus ke sini, insya Allah segala rintangan yang ada, segala hambatan yang ada, itu Allah akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan pertolongannya, insya Allah. Kemudian kita fokus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya hafalan, ya anak kita harus punya hafalan gitu kan. Kita tidak bisa membaca Al-Quran, anak kita harus bisa baca Al-Quran. Kita tidak belajar Al-Quran, ya anak kita harus belajar Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi kita fokus pada tujuan. Insya Allah nanti segala rintangan itu akan mudah dilalui dengan pertolongan Allah. Kemudian kita pun perlu kreativitas dalam mengajak anak menghafal Al-Quran ya, karena apa yang kita ajak itu adalah anak-anak ya, yang tentunya mereka itu masih ingin bermain, masih ingin bebas. Tentunya kita perlu berkreativitas menyesuaikan dengan kondisi anak. Pertama adalah di sini ada stimulus Al-Quran, kemudian lakukan secara bertahap, kenali gaya menghafal pada anak, kaitkan permainan anak dengan Al-Quran. Stimulus Al-Quran ini apa? Yaitu rangsangan atau proses menumbuhkan semangat dan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Nah, ini harus pertama kita tanamkan ke anak-anak, stimulus Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak asal mengajak anak menghafal Al-Quran, tapi kita harus memperhatikan psikologisnya anak-anak. Kita harus memperhatikan minat dan bakat anak terhadap Al-Quran. Jadi penting sekali ya kita memberikan stimulus Al-Quran di awal-awal. Stimulus Al-Quran ini bentuknya apa saja, yaitu ada talqin dan tardid ayat, kemudian dialog Al-Quran, membacakan buku atau kisah-kisah. Talqin ini membacakan ayat, kalau tardid memperdengarkan Al-Quran berulang-ulang. Caranya, orang tua langsung mentalkinkan ayat dengan cara one day one ayat atau one day one surah, atau silakan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kedua, talkinkan berulang dalam berbagai aktivitas. Nah, ini kita bisa talkinkan misalnya saat anak bermain ya, kita selingi dengan mentalkinkan ayat gitu. Atau kita sedang memasak misalnya, anak kan biasanya suka ingin ikut gitu ya, suka ingin ikut memasak. Nah, itu kita bisa manfaatkan waktu itu sambil membacakan Al-Quran. Nah, itu ada keberkahan tersendiri ya, makanan itu menjadi barokah gitu kan. Anak-anak pun menjadi terstimulus dengan bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang ketiga adalah talkinkan Al-Quran lebih banyak menjelang tidur malam. Nah, ini juga penting saat menjelang tidur malam, karena di saat ini kondisi otak dalam kita berikan stimulus Al-Quran. Jadi misal gini, sebelum tidur itu kan biasanya anak-anak kita ajak bersih-bersih dulu, kemudian kita ajak berwudu, setelah itu kita bacakan buku ke anak-anak. Dan di akhir, kita tutup dengan membacakan Al-Quran sampai anak itu tertidur. Nah, setelah anak tertidur, kita bisikan tuh di telinganya. Kak, hafiz Quran. Kak, anak soleh. Dek, anak baik. Nah, cukup seperti itu ya. Jadi, nanti itu akan terekam di memori otak anak bahwa mereka tuh anak baik, anak soleh. Dan nanti akan teraplikasi di kehidupannya sehari-hari. Kemudian kita pun bisa memanfaatkan teknologi ya. Silakan gunakan berbagai media untuk menunjang aktivitas tahfiz ini ya. Misal kita bisa mendengarkan Al-Quran selama 24 jam atau kondisional. Kedua, putar murotal mulai dari juz 30, one day one juz. Jadi selama 30 hari anak-anak sudah mendengarkan 30 juz. Kemudian putar murotal secara berulang khusus surah yang sedang dihafalkan. Misalnya sedang menghafal surah Asy-Syam, ya berarti surah Asy-Syam lah yang kita putar dalam satu hari. Kemudian stimulus lainnya yaitu dialog Al-Quran. Dialog Al-Quran adalah mengajak anak berdialog tentang ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Misal gini,
kita bertanya ke anak, itu matahari itu ciptaan siapa ya? Nah, anak akan menjawab, ciptaan Allah, Umi. Nah, dari situ anak belajar tentang tauhid. Kemudian kita tanya lagi, Dek, fungsi matahari itu untuk apa ya? Mungkin kalau anak kecil menjawab polos ya, itu Umi kalau Umi menjemur baju, bajunya jadi kering. Nah, dari situ kita kembangkan lagi. Ya, benar deh. Selain itu matahari juga sebagai sumber cahaya, sumber kehidupan, sebagai sumber vitamin D, gitu kan ya. Nah, dari situ anak belajar tentang sains. Nah, setelah itu kita kembangkan dialog itu menjadi sebuah permainan. Misalnya, kita bikin miniatur peta surya yuk. Nah, ini kita bisa ya, 33 ya yang menerangkan siang dan malam, tentang peredaran bumi yang sesuai dengan orbitnya. Ya, kita lanjut. Kemudian di sini stimulus lainnya membacakan buku atau kisah-kisah. Nah, ini silakan ya cari buka lagi Al-Qur'annya, kemudian cari cerita-cerita dalam Al-Qur'an, kita bacakan ke anak-anak. Selain itu juga kita munculkan idol-idol, sosok-sosok hero yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Nah, jadi nanti anak akan mengenal, oh iya ya, ternyata di luar sana banyak sekali anak-anak yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Dan ini akan jadi motivasi bagi mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian tahapan menghafal Al-Quran pada anak. Jadi harus bertahap ya mengajak menghafal Al-Quran pada anak ini. Pertama, mulailah dari yang mudah. Mulai dari surah Al-Fatihah, lanjut ke juz 30. Mulailah dari yang mudah, karena ini akan menjadi tolak ukur ke depannya gitu ya. Kemudian mulai dari yang sedikit, one day one ayat. Jadi tidak perlu menargetkan yang terlalu banyak. Di awal itu kita buat anak percaya diri mencapai target. Jika sudah percaya diri, maka insya Allah anak akan menambah hafalan Al-Qur'annya dengan kesadarannya sendiri. Nah, ini pengalaman ya. Saya dari dulu sampai hari ini di rumah hanya menargetkan one day one ayat kepada anak-anak. Tapi seringnya anak-anak setor malah 2, 3, 4 ayat dalam satu hari. Itu seperti itu. Jadi karena memang anak-anak sudah paham cara menghafal Quran, sudah enak dengan menghafal Quran, jadi mereka menambah sendiri hafalannya tanpa saya suruh. Kemudian mulai dari yang ringan, silakan mulai dari 5 sampai 10 menit pertama. Jadi tidak perlu menargetkan waktu yang banyak untuk menghafal Quran ini. Jadi mulailah dari yang 5 menit, 10 menit pertama. Karena apa? Semakin bertambahnya hafalan anak, insya Allah waktu ini akan berkembang dengan sendirinya. Kemudian tahapannya usia 0 sampai 2 tahun ini, di usia ini yaitu masa sensori motorik. Jadi anak memahami dunianya melalui indera penglihatan dan rasa atau senang. Jadi di usia ini kita mengoptimalkan anugerah pendengaran ya untuk memperdengarkan Al-Quran ke anak-anak. Jadi dengan cukup mendengarkan, anak-anak itu sudah bisa menghafal Al-Quran. Dan di usia ini, anak-anak lebih banyak meniru, lebih banyak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka penting sekali kita membentuk lingkungan Qur'ani di dalam rumah. Maka dan stimulusnya di usia ini yaitu dengan sering memperdengarkan Al-Quran sesering mungkin, dan nanti targetnya anak terbiasa mendengarkan ayat Al-Quran. Kemudian di usia 3 sampai 5 tahun, anak mulai dengan gerakan, kata, dan gambar. Nah, jadi di usia ini biasanya anak-anak lebih berekspresi ya. Banyak sekali melalui gerakan, kata, dan gambar. Maka kita mulai memperkenalkan huruf hijaiyah, mulai mengajarkan Iqra, mulai mentalkinkan one day one ayat secara khusus, mulai mengajarkan doa-doa harian yang pendek, mulai mengajarkan hadis-hadis pendek, dan waktu belajarnya fleksibel. Jadi di usia ini tidak terikat jam-jaman waktu belajarnya. Terserah anak-anak deh, mau jam berapa belajarnya. Kita ikutin moodnya anak. Kita ikutin maunya anak jam berapa gitu. Yang penting apa? Yang penting targetnya tercapai. Apa itu targetnya?
Anak bertahap mengenal huruf hijaiyah. Anak mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang sering ia dengar. Anak mulai bisa membaca Iqra. Anak hafal doa-doa dan hadis yang pendek. Anak hafal surah-surah pendek di juz 30. Jadi ini target pencapaiannya ya. Dan ini ada contoh bagaimana kita mengenalkan Al-Quran mengenalkan huruf hijaiyah ke anak-anaknya. Jadi kita bisa tempel di dinding-dinding agar lebih menarik gitu kan ya. Kemudian usia 6 tahun ke atas, kemampuan motorik halus dan motorik kasar pada anak semakin berkembang dengan baik. Nah, insya Allah jadi bertahap gitu ngajak Al-Qurannya. Di usia ini terus berikan stimulus Al-Quran. Sering mengajak anak berdialog, tanamkan alasan kenapa harus menghafal Al-Quran, untuk siapa menghafal Al-Quran, ini terus ditanamkan ya tauhid ini. Kemudian membuat jadwal harian bersama anak. Nah ini kita bisa mulai untuk membuat jam-jaman, mengatur jadwal tidurnya, jadwal bermainnya, jadwal menghafalnya, jadwal belajarnya kita atur dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian di sini peran orang tua sangat penting sekali, karena kalau dari usia 0 tahun sudah diberikan stimulus Al-Quran, biasanya sudah banyak hafalan Al-Qurannya gitu. Jadi ini penting sekali peran kita untuk menjaga hafalan anak agar terjaga. Kemudian targetnya apa di usia 6 tahun ini? Yaitu anak bertahap lancar membaca Iqra atau Al-Quran, anak memahami tujuan menghafal Al-Quran, hafal doa-doa harian yang pendek, hafal hadis-hadis pendek, hafal surah-surah pendek, hafal minimal 1 juz Al-Quran. Jadi kalau saya menargetkan di usia 6 tahun itu anak sudah hafal 1 juz minimalnya dan sudah lancar membaca Al-Quran. Tapi dalam prakteknya malah melebihi target gitu. Malah di usia 3 tahun itu sudah 2 juz. Jadinya seperti itu. Kalau kita bertahap, tidak tergesa-gesa, malah targetnya melebihi gitu. Kemudian kita pun perlu mengenali gaya menghafal pada anak. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu caranya anak menghafal Al-Quran, gayanya anak menghafal Al-Quran, insya Allah akan semakin mempermudah anak untuk menghafal Al-Quran. Di sini ada penghafal visual, ada penghafal auditorial, ada penghafal kinestetik. Penghafal visual itu bagaimana? Jadi mereka ini lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Dan biasanya tidak mudah terganggu dengan suara bising keributan, kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi, silakan untuk penghafal ini berikan stimulus Al-Quran yang berwarna atau menempel potongan ayat-ayat di tempat yang sering melewati anak. Jadi ini stimulusnya, berikan Al-Quran yang menarik, yang berwarna. Kemudian penghafal auditorial, tipe ini mudah terganggu dengan suara bising keributan. Jadi harus di tempat sepi menghafalnya, tidak boleh berisik gitu kan. Kemudian tipe ini senang membaca dengan suara yang keras, jadi dilantangkan kalau menghafal itu. Dan stimulusnya yaitu berikan sering memperdengarkan Al-Quran dengan lantunan suara yang merdu. Jadi silakan cari referensi kori-kori yang punya lantunan suara Al-Quran yang baik dan benar, dan juga merdu. Kemudian untuk menghafal kinestetik, nah ini, tipe ini tidak dapat duduk diam dalam jangka waktu yang lama, kemudian senang menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, lebih mudah hafal jika menggunakan gerakan tangan. Jadi kalau misalnya anaknya senang menggerak-gerakkan jari gitu kan saat belajar, senang menggerak-gerakkan kaki, nah itu bisa jadi tipenya adalah kinestetik. Jadi stimulusnya adalah menghafal dengan menggunakan gerakan-gerakan. Misalnya gini, kinestetik itu harus sambil praktek ya. Jadi harus sambil praktek, tidak bisa duduk diam dalam jangka waktu lama. Jadi kita bisa misalnya gini, sambil jalan-jalan sore gitu ya, sambil jalan-jalan kita sambil murojaah seperti itu. Jadi sambil praktek. Atau misalnya sambil tebak ayat, kemudian sambil sambung ayatnya, jadi sambil praktek saja kalau kinestetik ini. Kemudian selanjutnya adalah kaitkan permainan anak dengan Al-Quran. Nah ini, jadi kita bisa mencari referensi di Al-Quran ya, cerita tentang
para nabi, tentang binatang. Nah, ini kita kaitkan dengan Al-Quran dengan anak gitu kan. Biasanya kan anak-anak itu kenal dengan binatang ya. Jadi kita cari referensinya nih. Contohnya yaitu kisah persembunyian Rasulullah di Gua Sur. Nah, jadi di sini temanya nanti anak-anak bermain membuat jaring laba-laba. Setelah itu kita bisa menstimulus motorik halusnya, yaitu menebalkan, kemudian menempel, menggunting, dan lain sebagainya. Dan cara bermainnya, yaitu orang tua bercerita dulu nih tentang kisah persembunyian Rasulullah di Gua Sur. Kemudian kita tadabbur surah atau ayat 40. Nah, jadi dari situ, dari Al-Quran bisa jadi permainan ya. Jadi ya inilah Masya Allah, jadi nanti anak-anak akan mengenal, oh Al-Quran ini ternyata sumber ilmu pengetahuan ya gitu. Ternyata banyak hal yang harus dipelajari di dalam Al-Quran. Jadi nanti ini akan menyenangkan sekali buat anak-anak. Contoh lainnya misalnya kita kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Contohnya membuat ini kolase kambing misalnya ya. Jadi di sini ada mewarnai, menggunting, menempel, dan sebagainya seperti itu. Jadi ini dulu saya rajin sekali nih bikin seperti ini ya waktu dulu anak-anak masih kecil gitu. Jadi ini cukup menarik dalam. Kemudian faktor lainnya yaitu dalam mengajak menghafal waktu baik. Jadi bagaimana kuncinya ya agar bisa mengharmoniskan antara dengan mengajak anak menghafal Al-Quran. Yaitu intinya tentukan skala prioritas ya. Jadi silakan nih dibuat list harian ya, apa saja yang mau dikerjakan dalam satu hari dibuat, ditulis, kemudian kita pilih nih mana yang urgent untuk dikerjakan, mana yang bisa ditangguhkan, mana yang tidak perlu dikerjakan atau bisa dipindah tangankan. Jadi ini kita harus pintar-pintar memanage waktu agar semuanya berjalan dengan baik. Karena itu, kalau saya, karena Al-Quran ini jadi prioritas, maka Al-Quran dulu yang kita tentukan alokasi waktunya. Ya. Jadi alokasi waktu untuk Al-Quran ini adalah ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib. Jadi ba'da subuh ini adalah waktu untuk murojaah, kemudian ba'da asar waktu untuk menambah ayat, ba'da maghrib waktu untuk tilawah Al-Quran. Nah, jadi kalau di sini biasanya setelah tilawah Al-Quran itu ada aktivitas lain, misalnya mempelajari fikih, mempelajari sirah, mempelajari tajwid, dan lain sebagainya. Jadi ini di waktu maghrib. Insya Allah dengan pembagian waktu ini anak akan jelas goalnya nanti ya. Jadi menghafalnya juga dapat, ilmu lainnya juga dapat gitu dengan pembagian seperti ini. Kemudian langkah lainnya adalah disiplin dan istiqomah adalah kunci sukses menghafal Al-Quran. Jadi ini mahal sekali ya disiplin dan istiqomah ini. Karena tanpa disiplin dan istiqomah, tadi yang saya sebutkan di atas, semuanya hanyalah sia-sia ya tanpa disiplin ini. Jadi kuncinya adalah disiplin dan istiqomah. Maka kita mohon sama Allah, semoga senantiasa mengistiqomahkan kita dalam proses ini gitu ya. Dan agar bisa istiqomah, kuncinya adalah jadikan Al-Quran ini sebagai prioritas dalam keseharian. Jadi jangan sampai hanya sekedar sambilan atau hanya sekedar yang penting mah yang anak mengaji saja gitu kan ya. Yang penting mah anak sudah ngaji ya sudah gitu. Tidak seperti itu ya, tapi kita coba jadikan aktivitas ini sebagai sesuatu yang istimewa. Jadi nanti anak akan memahaminya sebagai hal yang istimewa juga gitu kan. Jadi intinya memang dari orang tuanya. Kemudian ini, kuncinya juga adalah sesuatu yang sering dilihat, sering didengar, dan selalu diulang. Nah, jadi tadi misalnya aktivitas dari tidur, bangun tidur sampai tidur kembali itu diulang terus ya kegiatannya setiap hari. Nah, ini nanti akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini jika istiqomah terus dikerjakan, maka insya Allah akan membentuk karakter anak dalam kesehariannya. Jadi ini poinnya ya. Jadi jangan sampai kita tuh misal hari ini menghafal, besok tidak. Hari ini misalnya mentalkan ayat, besoknya tidak. Jadi harus istiqomah gitu, agar anak itu menerimanya. Oh iya ya, berarti Umi ini
ada yang program yang sedang Umi agar anaknya itu paham gitu apa yang sedang orang tuanya targetkan. Kemudian selain itu juga perhatikan faktor pendukung ya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan saat kita mengajak anak menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu bangun pagi. Bangun pagi, silakan usahakan anak-anak itu bangun pagi. Karena fitrah anak adalah bangun pagi ya. Jadi kita berusahalah gitu kan untuk sedikit tega lah membangunkan anak di pagi hari. Tapi tentunya bertahap ya, bertahap, tidak sekaligus gitu. Kemudian istirahat yang cukup. Nah ini juga penting karena menghafal Quran itu adalah aktivitas yang melelahkan. Maka perlu istirahat yang cukup agar menguatkan konsentrasinya. Maka silakan diatur jam tidur siangnya, diatur jam tidur malamnya gitu kan, dimanage dengan baik. Kemudian asupan makanan ini juga penting karena asupan makanan ini akan mempengaruhi daya ingat anak gitu kan. Jadi silakan pilih makanan yang bergizi, yang halal, yang thayyib agar mendukung daya ingat anak. Kemudian hal yang dilihat dan didengar oleh anak. Nah, ini juga poin penting. Jadi perhatikan tontonannya, perhatikan bermain gadgetnya gitu ya, perhatikan lingkungannya. Karena apa? Jika anak itu sering melihat yang kurang baik, maka akan mempengaruhi hati. Dan akibatnya nanti anak-anak akan sulit untuk bekerja sama, akan sulit untuk diajak menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi silakan dimanage sebaik mungkin untuk tontonan ini. Kemudian reward dan punishment. Reward ini adalah motivasi yang bersifat positif dan punishment adalah motivasi yang bersifat negatif. Jadi dengan adanya reward ini, insya Allah anak-anak akan melakukan pengulangan aktivitasnya dengan cara menyenangkan. Tapi tentunya reward dan punishment harus diberikan secara proporsional. Artinya tidak harus setiap hari ada rewardnya, tidak. Tapi berikan memang pada saatnya diberikan reward gitu ya. Misalnya anak sudah berhasil menghafal 1 juz, nah itu kita berikan reward gitu, seperti itu contohnya. Kemudian tips agar anak tidak menolak saat diajak menghafal Al-Quran, yaitu berikan pertanyaan berupa pilihan ya. Jadi bermusyawarah intinya. Misal gini, Kak, mau jam berapa menghafal Al-Qurannya? Mau dengan siapa menghafal Al-Qurannya? Mau juz berapa menghafal Al-Qurannya? Seperti itu. Jadi silakan berikan pertanyaan pilihan gitu. Jadi jangan mengajak secara langsung. Misalnya, ayo pergi. Nah, kalau kayak gitu kan anak akan punya berdiri di sini. menolak gitu kan ya. Ya tapi baringan kenapa? Biasa baringan. Insya Allah anak akan memilih gitu, akan memilih kapan waktunya untuk menghafal Quran. Kemudian penyebab anak belum kooperatif. Di sini ada tahap penyesuaian, usia mempengaruhi. Artinya kita harus sabar ya. Kalau saat kita menemui anak belum mampu diajak menghafal Quran, belum mau diajak menghafal Quran misalnya, karena memang perlu stimulus sebanyak mungkin, perlu stimulus sedini mungkin agar anak mau menghafal Al-Quran. Kemudian penyebab lainnya terlalu tinggi menentukan target pencapaian anak. Jadi silakan sederhanakan targetnya agar anak itu tidak malas duluan gitu ya untuk menghafal Quran. Jadi mulailah dari yang mudah, yang ringan, yang sedikit. Kemudian penyebab anak belum kooperatif yaitu orang tua terkadang terburu-buru ingin melihat hasilnya. Misal gini, Dek, kok gini aja nggak bisa sih? Kok gini aja nggak mampu, nggak kayak gitu. Jadi kalimat itu sebaiknya dihindari gitu ya. Karena ini akan membuat anak malah jadi malas untuk menghafal Al-Quran. Penyebab lainnya juga yaitu perhatikan lingkungan. Jadi ini penting sekali ya yang dilihat, yang didengar, teman bermainnya. Ini perlu kita jaga fitrah anak dari hal-hal yang kurang baik. Kemudian insya Allah anak kecil itu cerdas. Memori otaknya masih jernih, hatinya masih bersih, maka ini waktu yang tepat untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Jadi, insya Allah ya, karena anak-anak itu masih bersih, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Kemudian, ambil kembali peluang surgamu. Sungguh rugi
jika kesempatan mengajarkan Al-Quran dipindah tangankan sepenuhnya kepada orang lain. Padahal satu huruf Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak-anak berpahala 10 kali kebaikan. Jadi sayang sekali ya kalau misalnya ini kita tidak ambil gitu, peluang ini kita tidak ambil gitu. Padahal banyak sekali pahala yang kita bisa dapatkan dari mengajarkan alif, ba, ta. Dan motivasinya, ini kata Allah ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi ini motivasi kita ya, untuk yaitu memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Alhamdulillah, mungkin begitu dari saya. Selanjutnya kita diskusi, kembalikan ke Bu Nurik, silakan. Biar bisa dipakai kalau jalan. Baik, sudah terdengar ya suara saya ya? Ya, biasanya lantang loh suara saya ini. Terdengar ya, teman-teman ya? Terdengar. Jelas, Bu. Jelas. Ya, terima kasih. Masya Allah. Ya, Umu Dafa sudah jelasin ke kita banyak sekali ya terkait dengan bagaimana keutamaan mempelajari Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran juga, dan bahkan lebih ke teknis juga bagaimana langkah-langkah membuat kurikulum ataupun langkah-langkah mengajak anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran yang nanti insya Allah ujung-ujungnya adalah pada pembentukan karakter anak-anak kita, dan itu berbasis Al-Quran karena anak-anak dikenalkan Al-Quran. Nah, terkait dengan pembentukan karakter anak-anak ya yang berbasis Al-Quran, tadi Umu Dafa menyampaikan ya bahwa ini sebelum tanya jawab ya, jadi silakan di kolom chat boleh ditulis juga atau nanti mungkin boleh raise hand gitu ya, boleh ditulis pertanyaannya. Tapi sebelum ke sana sedikit saya mengulas begitu ya, seperti disampaikan oleh Umu Dafa tadi bahwa salah satu usaha yang dilakukan oleh orang tua adalah memberikan stimulus Al-Quran, dan salah satu stimulus Al-Quran itu adalah membacakan buku dan kisah-kisah yang bisa membuat semangat anak-anak. Nah, apalagi terkait dengan karakter anak-anak, itu kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Dan ada juga disampaikan bahwa Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan. Artinya ketika kita ingin bagaimana anak-anak kita memiliki karakter yang baik dengan meniru Rasulullah, maka dengan berakhlak Al-Quran, maka kita harus mengenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah. Nah, teman-teman semuanya, dulu Rasulullah itu ketika diutus oleh Allah, Rasulullah berjuang atau tidak? Coba boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira Rasulullah berjuang atau tidak untuk mengenalkan kalimat la ilaha illallah, untuk mengenalkan risalah kenabiannya, untuk mengenalkan tentang Al-Quran. Kita kira Rasulullah berjuang atau tidak? Oke ya, berjuang. Bu Rini berjuang, Bu Afifah ya, semuanya bilang berjuang. Ya, Rasulullah 23 tahun berjuang. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berjuang untuk apa? Menyampaikan kalimah la ilaha illallah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah kenabiannya, ya, itu kepada kafir Quraisy, kepada kaum muslimin baik di Mekah maupun di Madinah, dan itu butuh perjuangan. Nah, saat ini kita yang hidup di zaman ini, sebenarnya kita itu juga sedang berjuang, ayah bunda. Ya, jadi kita sedang berjuang apa? Berjuang untuk mengenalkan la ilaha illallah, mengenalkan Al-Quran, mengenalkan risalah kenabian kepada siapa? Kepada bayi-bayi yang baru lahir, kepada anak-anak PAUD kita, kepada remaja-remaja kita yang mungkin pengasuhannya selama ini sudah terlanjur salah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Al-Quran.
Itu menjadi tugas kita semuanya saat ini. Dan cara berjuang kita bisa bermacam-macam ya. Kita bisa berjuang dengan diri kita sendiri. Saya berjuang di keluarga saya, mengenalkan ke anak-anak saya. Saya bisa berjuang di lembaga saya, menjadi seorang guru, guru TPQ, guru SD, guru TK, ya. Atau mungkin punya majelis taklim, bisa juga berjuang di sana. Tapi kita juga bisa berjuang bagaimana menyampaikan sirah, menyampaikan risalah kenabian kalimah la ilaha illallah ini dengan perjuangan yang lain. Dengan cara apa? Contohnya yang dilakukan oleh tim Berkah Mulia ya, SDI Jatim itu adalah dengan mal ya. Kalau berjihad kan wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kita berjuang dengan mal, dengan harta kita, juga berjuang dengan diri kita. Contoh berjuang dengan diri kita seperti saya sampaikan tadi, ke keluarga, ketika kita berdakwah ya. Nah, kemudian bisa juga berjuang dengan mal apa? Cara yang cerdas itu seperti apa? Kita menyampaikan sedikit harta yang kita miliki, tapi berujung pahalanya itu mengalir terus. Kita kira namanya apa? Amal jariah. Ya, amal jariah. Nah, hari ini kita di tim Berkah Mulia, insya Allah kita sedang gitu ya. Kita sedang menggalang wakaf buku sirah yang isinya adalah tentang kisah-kisah para nabi, kisah Rasulullah dan juga kisah para sahabat, yang ini nanti kisah-kisah ini akan kita sampaikan ke lembaga-lembaga muslim. Dan di lembaga muslim ini nanti guru bisa membacakan kisah, anak-anak juga akan bisa membaca sendiri, dan ketika anak-anak membaca, maka dia akan tahu kisah Rasulullah, maka dia akan menghayati kisah Rasulullah dan dia akan meneladani. Nah, mal kita, harta kita, Rp10.000, Rp20.000, Rp30.000, Rp50.000 yang kita berikan itu adalah cara cerdas kita untuk beramal. Cara cerdas apa? Bahwa sedikit amal yang kita lakukan, tapi Masya Allah, Insya Allah nanti akan menjadi amal jariah yang mengalir terus setiap huruf yang akan dibaca ketika anak-anak membaca buku sirah. Dan ketika anak-anak meneladani Rasulullah, Insya Allah pahala juga akan mengalir ke kita. Nah, hari ini buat ayah bunda yang ingin ikut berjuang bersama dengan tim Berkah Mulia untuk mengenalkan sirah Rasulullah kepada generasi muda, TPQ, TK, panti asuhan, lembaga-lembaga Islam, boleh bergabung ya dengan menuliskan nama dan nomor HP di kolom chat. Mungkin saya ingin berjuang dengan mal saya ya, boleh 10.000, 5.000, 20.000 untuk apa? Untuk saya titipkan sebagai amal soleh saya, sarana berjuang saya untuk mengenalkan sirah kepada generasi Muslim Indonesia. Oke, boleh dituliskan di kolom chat nama dan nomor HP yang ingin ikut berjuang dengan mengenalkan sirah Rasulullah Muhammad SAW melalui program wakaf buku sirah. Silakan, saya tunggu teman-teman. Oke, sambil menunggu ini ya. Nah, yang perlu teman-teman ketika akan berwakaf boleh diatasnamakan orang tua, ya. Orang tua yang sudah wafat itu boleh diatasnamakan. Oh, saya atas namanya. Apakah nyampe? Ada hadisnya Rasulullah terkait dengan itu ya. Dan ketika nanti wakaf, kenapa? Karena boleh atas nama orang tua, dan kita tahu bahwa orang yang meninggal itu seandainya dihidupkan kembali, amal soleh apa yang ingin dia lakukan? Bukan sholat, ya, bukan baca Quran. Yang ingin dia lakukan adalah bersedekah. Ya, seandainya aku dihidupkan kembali, maka aku ingin memilih sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu akan menjadi naungan kita nanti sampai yaumil kiamah, sampai kiamat itu akan datang. Oleh karena itu, jika ingin beramal buat orang tuanya, dengan berwakaf atas nama orang tuanya juga diperbolehkan. Oke, silakan ya sambil kita menuju ke tanya jawab, boleh sekalian dituliskan di kolom chat nama dan nomor HP supaya nanti dari panitia tim Berkah Mulia itu bisa membantu teman-teman yang ingin berjuang bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan buku sirah untuk seluruh keluarga Muslim, generasi Muslim Indonesia dengan program kita. Program kita adalah sejuta cinta kepada Allah dan Rasulullah, 1000 paket buku sirah ke lembaga Muslim untuk generasi Muslim Indonesia. Baik, silakan saya mulai dari Bu Mona Ayu untuk tanya jawabnya. Ya, sambil boleh menuliskan nama dan nomor WA di kolom chat. Ibu Mona Ayu, silakan.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona dari Bekasi. Izin bertanya. Anak saya usia 4,5 tahun. Saat ini udah sekolah PAUD. Alhamdulillah hafalan juz 30 udah banyak. Kendalanya saat ini itu jadi setiap suratnya suka tertukar-tukar dengan surat yang lain. Yang pertama itu contoh Al-Asr dengan Atin. Ilaladin itu gimana solusinya? Semua anak, satu gimana solusi, dua itu terjadi pada semua anak atau ada yang salah dengan metode yang saya ajarkan kepada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak hafalan anak ini akan semakin sering lupa sebenarnya. Ini jadi tantangan bagi kita agar hafalan anaknya mungkin. Ada banyak anak ya, tidak hanya pada putra bunda saja, tapi memang kadang saya pun sering mengalami hal seperti ini. Di anak kita sering lupa dengan hafalannya gitu kan, sering tertukar juga. Jadi memang ini akan berkaitan dengan intensitas murojaah gitu. Jadi semakin sering murojaah, tentu hafalannya akan semakin mungkin. Semakin sering murojaah, maka hafalannya akan semakin kuat. Jadi sedikit tips dari saya, bagaimana nih agar murojaahnya tidak kelelahan, juga agar murojaahnya bisa menjadi mungkin nantinya ya. Jadi tipsnya yaitu untuk juz yang sebentar ya. Ini kalau ini untuk tips yang juz 30, sebentar saya cari dulu. Ini susah ini. Nah, ini untuk yang tips murojaah juz 30, jadi murojaahnya itu dilakukan 1 kali dalam 1 hari, yaitu ba'da subuh. Dan di ba'da subuh ini kita bagi-bagi nih surahnya ya, agar ringan, agar tidak kelelahan anaknya. Jadi misalnya Senin kita mulai dari surah An-Nas sampai surah Al-Alaq. Kemudian Selasa, dari surah Atin sampai surah An-Naba. Kemudian Rabu, ulangi lagi dari hafalan hari Senin. Dan jadi insya Allah jika ini metodenya terpola seperti ini, insya Allah ini akan membuat anak mungkin ya. Jadi intinya adalah memang di murojaah gitu. Kalau misalnya murojaahnya semakin sering, maka hafalannya semakin kuat. Jadi ini cara agar anak itu tidak kelelahan dalam murojaah. Nah, seperti itu. Jadi memang ini jadi jadi tantangan tersendiri. Satu hafalannya kita harus bisa menjaganya agar semakin mungkin gitu. Jadi itulah tipsnya dari saya ya. Jadi yang saya terapkan di rumah seperti itu. Jadi kita bagi-bagi surahnya agar anak tidak kelelahan, juga terpola gitu. Jadi nanti insya Allah semakin mungkin. Ustazah. Ini kan anaknya itu jadi suka kalau misalnya main murojaah sendiri. Saya perhatiin gitu. Nah, kadang yang dia hafalin itu melenceng sedikit, malah pas nantinya di murojaah itu nempelnya yang dia salah itu sendiri tuh. Ya benar ya. Emang ini ya itu tantangan ya. Ini tantangannya kita gitu, orang tua harus pintar-pintar memang mengatur murojaah ini agar anak pun tidak kelelahan murojaahnya gitu, agar murojaahnya semakin mungkin. Jadi kitanya harus berkreativitas memang. Oh iya. Makasih Ustazah. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Halo, Bu Nuri? Sinyal. Ya, baik, kita lanjut ke siapa ini ya, Pak atau Ibu? Hail Ibnu Surahaman, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami izin bertanya,
Mungkin Umi bisa berbagi apa ya contohnya bentuk-bentuk kalimat yang saya ucapkan ke anak agar anak itu ya semangat gitu. Oh, emang saya nih harus menghafal gitu. Jadi kalimat-kalimat yang bisa memotivasi mereka. Anak-anak saya umurnya 8 dan 9 tahun, tapi ya menghafalnya gitu kayaknya masih karena saya suruh gitu, belum karena saya semangat menghafal nih karena apa gitu, masih karena suruhan orang tuanya gitu. Ya, ini sebenarnya kita bisa berikan stimulus dengan ini ya, sering membacakan buku misalnya ya. Kita coba munculkan gitu kan ya, sosok-sosok tokoh-tokoh yang memang menghafal Al-Quran sejak dini. Jadi kita bisa juga stimulus dengan misalnya apa ya, dialog tauhid. Nah, ini kan akan berkaitan dengan tauhid ya tentunya. Jadi kenapa anak kecil sempat menghafal karena memang dari segi pemahaman tauhid ini belum maksimal ya, karena ya ini tadi tauhid ini memang tidak bisa sekali dua kali kita tanamkan, harus terus menerus, harus berkelanjutan. Makanya penting kita mengambil peran ini gitu. Mungkin untuk dialog tauhidnya hal-hal yang ringan saja gitu ya, misalnya Dek, ini loh Allah itu memerintahkan kita untuk menghafal, bukan menghafal ya, artinya untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ada keutamaan tersendiri orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nanti di surga itu orang akan berdasarkan hafalan Al-Qurannya gitu. Jadi semakin banyak hafalan Al-Quran maka kakak akan semakin tinggi lagi nanti di surga. Akan insya Allah nanti akan bersama dengan Rasulullah di surga. Jadi seperti itu. Jadi kita munculkan dialog-dialog tauhid yang membuat anak itu senang gitu kan ya untuk menghafal Al-Quran. Jadi ya itu harus referensi juga di buku-buku gitu kan ya. Memang tidak bisa sekali dua kali kita tanamkan, harus menerus, harus stimulusnya harus banyak, harus banyak mungkin gitu. Jadi mungkin itu tips dari saya. Baik, Ustazah. Jazakumullah khair. Halo, Bu Nuri. Assalamualaikum, masih bisa sesi tanya jawab? Mbak Nurnya yang Halo, Bu Nuri. Halo. Bu Nuri sepertinya terlempar sepertinya nih ya. Tiba-tiba tidak ada. Orang canggih. Ya, baik. Saya izin membacakan yang dari chat sebentar ya, Bunda semuanya. Ini ada yang menarik saya ini ya pertanyaannya untuk anak yang ini Umu Dafa, anak yang disleksia ya Umu Dafa, itu bagaimana cara mendampingi untuk hafalan Al-Qur'annya Umu, seperti itu. Cara mengajarkan Al-Qur'an kepada anak yang disleksia. Apakah ada metode khusus seperti itu ya? Pertanyaan dari Bunda Taskia Nur. Monggo Umu Dafa. Disleksia ini berarti apa ya? Sulit membedakan huruf ya, kalau tidak salah. Jadi mereka sering tertukar-tukar dengan huruf gitu. Sebenarnya kalau untuk disleksia ini apa ya? Jujur sebenarnya saya bukan bidangnya ya. Jadi kalau misalnya apa ya? Saya belum bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan ini karena saya belum sampai sana gitu ya. Karena belum mempelajari hal ini gitu. Jadi mohon maaf sekali untuk saya insya Allah mungkin nanti next bisa diskusi lagi. Gitu umurnya. Khawatir salah kalau saya menjawab. Ya. Ya. Insya Allah ini masukan buat panitia. Insya Allah nanti kita hadirkan ya pemateri lain. Iya, benar-benar ini saran juga buat kita. Apa tentang Bu Nurik? Ya, monggo. Tentang disleksia ya tadi ya?
Iya, Bu. Ya. Intinya kalau disleksia itu anak agak kesulitan untuk mengenali simbol-simbol begitu ya, huruf. Tapi kalau metode hafalan yang disampaikan oleh Mudafa itu bukan terkait dengan mengenali huruf, tapi bahkan metodenya pakai talaki ya, Mudafa ya. Anak yang belum pernah mengenal huruf hijaiyah, misalnya umur 2 tahun, 3 tahun itu juga bisa menghafalkan Al-Quran, tidak pakai membaca huruf. Tapi kalau disleksia itu terkait dengan mengenali simbol-simbol atau membaca. Nah, kalau yang Mudafa ini menghafal Al-Quran bisa pakai metodenya memang talaki ya. Jadi kita mengulang-ulang bacaan dengan guru sehingga anak-anak bisa hafal. Saya kira agak sedikit berbeda pembahasannya begitu kalau disleksia sama menghafal Quran ini. Saya kira itu kecuali kalau anak sudah bisa baca ya. Monggo berikutnya Ibu Sumiatin Hasanah, silakan Bu Hasnah. Terima kasih Bu Nuri, Mudafa atas kesempatannya, luar biasa ilmunya. Kebetulan saya ada anak usia 7 tahun juga menghafal, tetapi saya menggunakan itu syarat ketika dia mau bermain itu harus berhasil menghafal 2 ayat dulu gitu. Nanti jam sekian pulang. Nanti setelah pulang, sholat duhur, nanti kalau mau main harus 2 ayat lagi. Itu terkadang saya lihat anaknya itu agak gimana gitu. Salahkah metode yang saya terapkan? Karena ketika dia mau melakukan sesuatu harus bersyarat dengan menggunakan hafalan sebagai senjata. Bagaimana, Us? Takutnya saya malah nanti membuat anak itu benci sama Al-Quran. Kok mau main aja Ibu syaratnya begini begitu. Benarkah metode yang saya gunakan? Tapi selama ini sih berhasil. Maksud saya bisa menarget anak harus hafal 1 juz dalam sekian jeda waktu yang singkat. Itu berhasil dengan metode ini. Menurut Bapak bagaimana? Mudafa keluar Zoom ya? Oh enggak. Nggih. Monggo silakan Mudafa. Terdengar nggih Mudafa nggih? Pertanyaan Bu Hasna nggih. Si Mudafa. Mudafa masih mute. Maaf, tadi tidak terlempar Zoom, maaf. Oh gitu. Oh, nggih. Sedikit diulang Bu. Nggih. Kasih. Itu Ustazah, saya kan punya anak usia 7 tahun. Kebetulan juga sekolah di rumah tahfidz, tapi saya menggunakan metode seperti narjet lah. Pokoknya setiap anaknya mau bermain, selalu saya kasih syarat harus hafal dulu 2 ayat, begitu. Nanti datang lagi jam sekian ya. Kalau mau main lagi harus 2 ayat lagi ya, begitu. Istilahnya pokoknya 2 ayat. Sebelumnya sih 1 ayat, karena anaknya 1 ayat ternyata bisa melampaui, saya naikkan levelnya ke 2 ayat. 2 ayat itu anaknya juga melampaui, tapi kayaknya itu begini, kalau mau main ibu itu mesti syaratnya kok aneh gitu. Tapi anaknya lakukan sih. Tapi setiap bermain mesti ibu itu ngasih syaratnya menghafalkan ini. Nah, takutnya saya malah bikin anaknya benci sama Al-Quran. Bener nggak sih ya metode yang saya terapkan? Tapi berhasil sih. Takutnya karena berjalan terlalu lama, nanti ke depannya jadi punya pemikiran begitu. Karena saya pernah ikut beberapa parenting yang mengatakan bahwa jangan menghukum anak dengan misalkan punya kesalahan kamu harus hafal sekian begitu, harus murajaah sekian gitu loh Ustazah. Bagaimana menurut panjenengan tentang metode yang saya terapkan, sudah betulkah? Perlu saya lanjutkan atau harus saya revisi?
Baik. Ya. Ya, baik. Ini seperti memberikan syarat dulu ya sebelum anak menghafal Quran gitu kan ya. Jadi ini bisa sebenarnya lebih ke mungkin motivasi ya, tapi kita motivasinya berupa reward. Rewardnya kalau anak menghafal kita beri reward, boleh main gitu kan ya. Nah mungkin apa ya, kalau setiap hari jadinya kurang efektif juga ya, karena nanti anak itu akan menghafal karena gara-gara mau dikasih main gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita rubah polanya, misal kita ajak anak berdialog dulu. Dek, gimana nih kalau kita misalnya kalau adik sendiri menghafalnya mau jam berapa ya kira-kira gitu kan. Terus mau berapa ayat menghafalnya. Nah, jadi kita berdialog dulu ke anak, ajak dialog, ya kita susun jadwal untuk menghafal Quran. Jadi nanti di situ anak akan terpola menghafalnya dan nanti anak menghafal itu bukan karena ingin main gitu kan ya. Kita boleh memberikan reward itu boleh, tapi secara proporsional. Jangan setiap hari kita sarapnya boleh, tapi harus dengan hafal Quran dulu misalnya. Tapi kita ya itu artinya kita buat pola, kita buat jadwal dulu, kita berdialog dengan anak, kita jadwal harian anak, jadi jadwal lagi gitu agar apa ya, agar anak itu lebih terpola lagi hafalan Al-Qur'annya. Jadi nanti kalau pola maka apa ya itu hafal dengan kesadarannya sendiri. Jadi karena harus main gitu kan ya. Jadi silakan sebenarnya ini di menghafalnya bukan karena oh iya itu harus menghafal Quran. Maka di situ kita buat jadwal menghafalnya, di situ kita berikan Al-Quran. Jadi nanti ya istilah bertahap sedikit anak itu nanti akan Halo, Mudafa di mana ya? Keluar Zoom ya? Keluar sepertinya. Iya, sepertinya. Halo, Mudafa. Oke, sambil menunggu Mudafa ya, kita tunggu Mudafa muncul lagi di Zoom gitu ya. Nah, alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah berjuang ini ingin menghadirkan ingin berjuang bersama dengan tim Berkah Mulia, sudah menuliskan nama dan nomor telepon. Nah, buat teman-teman semua ayah bunda juga yang ingin berjuang untuk keluarganya, mengenalkan sirah Rasulullah, mengenalkan kalimah la ilaha illallah, iman Islam ke anak-anaknya, juga kita dari Berkah Mulia memfasilitasi, ingin menghadirkan buat keluarga dengan cara yang paling mudah. Nah, jika ayah bunda ingin, juga boleh menuliskan nama dan nomor HP di kolom chat untuk mendapatkan buku-buku sirah dari Sigmada Insaniyah. Baik, Mudafa silahkan bergabung kembali. Okay. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Mati lagi ya. Halo Mudafa. Oke aja enggak apa-apa. Iya, atau videonya enggak apa-apa kalau misalnya enggak kuat sinyalnya. Halo. Ya, Mudafa. Halo Mudafa.
Baik, mungkin sedikit sambil menunggu Umu Dafa ya, tentang Bu Hasna tadi mungkin lebih kepada kita berikan reward jika anak bisa menyelesaikan hafalannya. Sudah ada belum Umu Dafa ini? Ya, jadi motivasi itu ada motivasi positif, ada motivasi negatif. Kalau motivasi positif itu kita memberikan reward ke anak-anak ketika dia sudah melakukan sesuatu. Tapi kalau motivasi negatif itu kita memberikan semacam hukuman atau kita memberikan semacam ancaman atau semacam syarat-syarat. Nah, ketika dia melakukan sesuatu, misalnya kamu tidak boleh bermain kalau kamu belum hafalan ini. Nah, itu punishment ya. Itu sebuah ancaman. Kamu tidak boleh bermain kalau belum menghafal ayat ini. Itu adalah sebuah ancaman. Itu motivasinya negatif. Berbeda kalau Mas bisa menghafal 2 ayat, wah nanti Bunda kasih hadiah, boleh bermain ini. Nah, itu bahasanya aja mungkin menyampaikannya, dan tentu bahasa yang santun ya ke anak-anak itu harus dilakukan. Karena kalimatnya positif, tapi kalau menyampaikannya dengan cara yang kasar, maka tidak akan nyampe. Gitu. Itu monggo Umu Dafa sudah bergabung kembali. Silakan. Maaf Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuri, Umu Dafa, sudah bisa dipahami. Umu Dafa terkendala sinyal Bu Nuri. Iya. Aku berarti ngomong akeh enggak? Ya, oke. Sekarang Bu Ismi Umi Zain, silakan yang mau bertanya. Bu Rifa nanti yang terkait di kolom chat mungkin bisa dibantu dibacakan ya. Kalau saya baca yang di raise hand aja, monggo Ibu Ismi Umi Zain, silakan. Assalamualaikum. Suaranya. Halo, ya. Sinyalnya ini sepertinya ya. Umi Zain silahkan. Ya, udah ada suara saya? Ada Umu. Ya, ini Umu Dafa, saya mau tanya untuk kan anak saya yang nomor 2 itu usianya 3,5 tahun. Ternyata dari penjelasan Umu Dafa itu karakter menghafalnya itu menghafal kinetik. Tadi poin-poinnya itu kan ada menghafal surat dengan menggunakan gerakan tangan dan badan. Nah, saya itu belum mendapatkan surah atau yang harus dihafal tapi menggunakan gerakan. Kira-kira saya bisa dapat di mana ya, Sebenarnya ini apa ya? Gerakan ini sebenarnya gini. Jadi anak kinestetik ini senang dengan praktek gitu. Jadi mereka itu harus menghafal sambil bergerak. Jadi misalnya kita gini aja menghafalnya, misal sambil jalan-jalan gitu kan ya, sambil jalan-jalan sore sambil murojaah gitu. Atau misalnya kita nih buatkan flashcard gitu ya. Jadi misalnya di situ ditulis gitu nama surahnya apa aja. Kemudian kita kayak tebak surah gitu, kayak tebak ayat kayak gitu. Jadi kinestetik ini lebih ke apa ya? Harus dengan permainan, harus dengan gerakan gitu kan, harus dengan sebenarnya bukan ya mungkin ada ya metode yang pakai gerakan tangan gitu kan, terjemahannya ya ada. Tapi memang tentu ini harus di sekolah khusus mungkin ya, harus di tempat yang khusus. Tapi kalau untuk di rumah, nah kalau untuk yang kita yang terbatas itu kita bisa dengan cara permainan gitu, dengan banyak praktek lah kalau kinestetik itu. Jadi tidak bisa kita ajak duduk lama gitu kan, harus dengan jalan-jalan, harus dengan bergerak seperti itu. Gitu. Jelas. Baik, terima kasih Umu Dafa. Berikutnya kita lanjut ke Umu Hifzi. Mana Umu Hifzi?
Ya, silakan Umu Hifdi. Halo Umu Hifdi. Mungkin ke yang lain dulu aja. Bu Nur. Sepertinya nggak ada respon dari Umu Hifdi. Silakan ke Bu Irni Ernawati. Oh itu ada Umu Hifdi. Silakan Umu Hifdi. Ya, Afwan sambil ngomong jadi bolak-balik. Pertanyaan saya kepada Ummu Dafa, alhamdulillah materi ini sangat bagi saya ini sangat berharga sekali ya, mensupport kita emang selalu harus disemangatin untuk istiqomahnya itu. Nah, pertanyaannya, saya punya anak 3 dan anak 3 ini kan beda-beda ya, maksudnya masing-masing ada target karena usianya beda-beda. Dan karena kalau saya lihat si kakak ini dia semangat belajarnya di malam hari. Kalau malam itu dia sendiri malah yang minta. Kalau pagi mungkin masih belum terlalu. Tapi kalau malam itu dia sendiri yang minta belajar. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana caranya memaksimalkan belajar di malam hari ini. Kalau tadi Ummu Dafa kan ada habis subuh, habis zuhur, habis asar. Jadi mungkin pencapaiannya lebih banyak gitu ya. Nah, kalau si kakak ini, belum lagi nanti untuk adik-adiknya ya, gimana mungkin ada untuk saya pribadi kalau untuk habis zuhur, habis subuh, habis asar itu memang ada aktivitas Al-Quran, tapi masih untuk diri saya sendiri gitu, karena masalahnya masih belepotan, jadi masih butuh perjuangan yang keras banget. Nah, pertanyaannya itu tadi udah untuk memaksimalkan di malam hari itu. Terima kasih. Kalau untuk ini tentunya kita bisa maksimalkan di antara maghrib sampai isya gitu. Di waktu itu kita maksimalkan untuk anak belajar menghafal atau belajar Al-Quran. Nah, jadi karena apa ya, kalau malam hari ini kalau bisa sih jangan terlalu berat sebenarnya ya untuk aktivitasnya, tapi ini akan kembali lagi ke anak gitu ya, ke kondisi setiap anak kan berbeda. Jadi kalau misalnya anaknya ya ininya di malam hari, oke-nya di malam hari ya oke, kita ikutin maunya anak. Dan tentunya itu tadi tipsnya mungkin kita maksimalkan di waktu maghrib sampai isya. Dan juga nanti kita maksimalkan saat menjelang tidur malam. Nah, itu kita bisa maksimalkan untuk mentalkinkan ayat saat menjelang tidur malam. Atau misalnya membacakan buku, membacakan kisah saat menjelang tidur malam. Jadi, ya itulah artinya akan kembalikan lagi kepada kondisi kondisi anak ya, bagaimana enaknya di malam hari itu. Karena kalau saya pribadi, sudah tidak kuat kalau terlalu malam gitu. Jadi jam 9 itu udah pada tidur anak-anak seperti itu. Jadi memang akan dikembalikan lagi enaknya bagaimana untuk malam hari itu ya. Ya kalau bisa memang tidak terlalu berat kalau malam hari itu, karena itu waktunya anak-anak itu harus rileks gitu kan, agar nanti kondisinya baik gitu, kondisi badannya. Tapi ya itu kita kembali lagi ke kondisi masing-masing anak ya, tidak bisa disamaratakan. Jadi itu mungkin tipsnya. Kalau untuk misalnya adik-adiknya ya, saya juga anaknya 3 gitu. Jadi kalau misalnya kakaknya sedang murojaah, biasanya saya biar adiknya mendengarkan juga. Nah, adiknya ini saya beri permainan atau misalnya dikasih coretan buat menggambar gitu kan. Jadi mereka menggambar sambil mendengarkan kakaknya murojaah gitu, biar anteng gitu istilahnya, biar tidak mengganggu kakaknya yang murojaah. Jadi sebenarnya saat kita kakaknya murojaah, adiknya pun mendapatkan stimulus dari kakaknya. Sebenarnya lebih mudah, lebih enak gitu. Jadi mereka mendapatkan stimulus berbarengan, bersamaan sebenarnya. Jadi kalau misalnya anak 2-3 itu sebenarnya bukan hambatan, justru peluang nih, peluang kita agar semuanya bisa mendapatkan stimulus Al-Quran berbarengan gitu. Jadi kakaknya murojaah, adiknya mendengarkan, dan biar anteng, ya kita harus kreativitas, berarti harus ada yang dilakukan oleh adik-adiknya gitu, misalnya menggambar, membuatnya dan sebagainya. Jadi gitulah intinya, kembali lagi kita harus berkreativitas dalam proses ini. Ya seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ummu Hifdi nggak usah feedback ya, sudah sudah malam. Oke, insya Allah jelas ya Ummu Hifdi ya.
Ya. Jelas, alhamdulillah. Nah, kita batasi sampai jam berapa ini? Maksimal 9.15 ya. Maksimal 9.15. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, maka kita sampaikan di grup ya, yang ada di kolom chat juga, misalnya ada yang belum terjawab. Nah, silakan sekarang ke Bu Rini Ernawati. Silakan Bu Rini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini kan saya ingin bertanya, Bu. Jadi saya seorang guru ingin memotivasi murid-murid saya supaya mereka tuh semangat menghafalkan Al-Qur'an, karena mereka sering curhat sama saya. Mereka tuh susah untuk menghafal Al-Qur'an gitu. Gimana ya cara saya memotivasi mereka supaya mereka tuh semangat menghafal Al-Qur'annya? Saya mau melihat karakter-karakter cara mereka menghafal tuh saya enggak tahu gitu. Bagaimana ya kalau itu posisinya peserta didik itu, bukan anak saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebenarnya ini buku, kita bisa bercerita, banyak bercerita, kita tampilkan idol-idol. Halo, iya. Jadi kita bisa mulai dengan kayak contohkan banyak seorang bercerita tokoh ke anak. gitu. Dengan iya betul. Tampilkan idol-idol yang menghafal Al-Quran sejak dini. Atau misalnya kita buka video gitu kan ya, cari video tentang anak-anak yang menghafal Al-Quran. Dan kita misalnya ajak anak menonton video bareng-bareng. Nah, seperti itu. Jadi kita munculkanlah sosok-sosok idol yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Mungkin Bu Nur bisa menambahkan terkait peserta didik ini, Bu Nur. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, kalau guru. Kalau yang untuk melihat karakternya. Kalau guru tentu terkait dengan program ya, program yang ada di sekolah harus diadakan program, misalnya program menghafalnya seperti apa. Kalau bersama-sama mungkin pakai metode tikrar. Saya setiap hari juga menghafalkan Al-Quran di anak-anak TPG sekitar 1 maktok 3 ayat setiap hari, 3 ayat dibaca 40 kali gitu ya. Setiap hari seperti itu dibaca 40 kali dengan harapan nanti bisa mungkin gitu hafalannya. Nah, jadi kalau sekolah terkait dengan program ya Bu, jadi program yang harus dibahas bersama oleh guru yang lain dan juga kepala sekolah gitu ya. Kalau sudah di program, anak pasti akan ikut gitu ya, tergantung metodenya bagaimana. Ada metode tikror yang bagus untuk supaya kuat. Saya kira itu masuk ke tambahan dari saya, Bu Mudafa. Baik, ini terima kasih Bu. Saya barusan menjelaskan, terdengar nggih Bu Rini? Terdengar, Bu. Oke, baik. Kita langsung, maaf ini karena sudah malam ya, jadi kejar-kejaran ini waktunya sampai 9.15 nanti. Terima kasih. Ya, Ibu Intan Samsu Ardi di Aceh, Masya Allah, dari ujung Aceh, silakan Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, ibu 6 anak ya. Alhamdulillah metode tahfiz rumahan ini sudah saya terapkan dari anak pertama sejak dia usia 7 tahun. Yang sekarang insya Allah sampai anak keempat ya, anak keempat ini juga sudah mulai saya terapkan juga. Yang anak pertama alhamdulillah sudah menghafal 15 juz dengan metode tahfiz rumahan ini. Dan yang keempat ini usianya 6 tahun. Alhamdulillah udah hampir selesai 1 juz. Jadi yang ingin saya tanyakan Ummu Dafa, sebenarnya metode talaki ini sampai usia berapa? Yang saya terapkan selama ini sampai usia SD aja begitu. Jadi yang usia 11 ke atas gitu udah nggak ditalaki lagi. Apakah benar saya metode yang saya jalankan selama ini? Nah, itu saja Ummu Dafa. Apaan Ummu, terputus-putus, saya kurang jelas. Bisa diulang lagi intinya saja. Talakinya sampai usia berapa, Ummu?
sampai metode talaki sampai usia berapa? Ya, sampai usia berapa metode talaki ini? Selama ini saya lakukan metode talakinya saya lakukan sampai usia SD saja. Masuk SD ya, sudah tidak saya talaki lagi gitu. Bisa dengar, Rumu? Ya, ya. Baik, untuk talaki sebenarnya ya apa ya? Ini memang diutamakan untuk anak usia dini, artinya anak yang memang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi dari usia 0 sampai 4 tahun biasanya kan bisa membaca ya. Nah ini kita maksimalkan metode talqin. Nah kalau untuk usia sudah membaca Al-Quran, tentu mereka sudah punya metode tersendiri dalam menghafal Al-Quran ya. Mereka sudah paham tersendiri bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran yang baik dan benar. Contohnya saja misalnya saya untuk Dafa ya, Dafa ini kan sudah 10 tahun. Jadi saya sudah jarang mentalkikan ayat. Jadi karena memang mereka sudah Dafa ini sudah punya cara sendiri untuk menghafal Al-Quran. Jadi mereka Dafa menghafal Al-Quran secara mandiri seperti itu. Jadi intinya adalah itu tahapannya apa ya? Talqin ini ada tahapan awal gitu, tahapan awal modal dasar saat mengajak anak menghafal Al-Quran di usia dini. Tapi kalau untuk selanjutnya anak sudah menemukan metodenya sendiri, maka sesuaikan dengan metodenya gitu, sesuaikan dengan yang anak yang anak kuasai gitu metodenya. Jadi ya insya Allah sudah benar yang kamu lakukan. Ya begitu. Baik, terima kasih Umu Dafa. Insya Allah khusus untuk yang usia belasan itu Umu lebih termotivasi. Apaan bagaimana? Halo. Terputus-putus. Halo, iya. Iya, Umu. Kalau untuk usia saja, untuk motivasinya seperti apa ya, Umu Dafa? Supaya mereka untuk tidak bosan. Remaja. Oh, untuk remaja. Iya, baik. Berarti kalau untuk remaja ini motivasinya itu tadi kita bisa berikan misalnya reward buku ya, kita berikan buku tuh ke anak-anak. Kemudian bukunya itu ya berisi tentang idol-idol, sosok-sosok yang memang menghafal Al-Quran, misalnya sahabat-sahabat Nabi gitu kan ya. Kita bisa berikan reward buku-buku agar mereka semakin semangat. Kemudian kita juga bisa sering anak diajak berdialog ya. Kalau dalam remaja itu kan kita anggap anak sebagai teman ya. Jadi kita sering berdialog dengan anak gitu kan, Dek, gimana Dek, dulu waktu kecil Ade itu menghafalnya gini-gini loh. Jadi kita ingatkan kembali waktu kecilnya seperti apa, kemudian agar anak itu, oh iya ya, ternyata perjuangan menghafal Al-Quran itu tidak mudah dari kecil itu. Jadi kita coba tumbuhkan kembali semangatnya dengan bercerita di waktu kecilnya. Intinya adalah kalau remaja ini kita menjadi teman bagi anak kita ya. Jadi kita motivasi anak dengan cara-cara yang yang mengikuti usianya anak gitu. Jadi kita menjadi temannya anak gitu. Jadi kita sering berdialog dengan anak gitu, sering bercerita perjuangan dulu-dulu tuh bagaimana menghafal Qur'annya. Jadi agar semangatnya semakin tumbuh gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oke, terkait dengan talaki itu tadi ya, kalau menurut saya talaki sampai usia tua pun itu kalau memang bacaan Al-Qur'annya belum bagus maka harus talaki ya, meskipun misalnya saya bersama dengan ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, jadi modelnya memang harus talaki. Kenapa? Khawatir nanti kalau tidak talaki bacaannya ada yang salah, tajwid dan sebagainya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, kalau misalnya orang bacanya panjang pendeknya salah, alhamdulillahi misalnya gitu, diulang sampai 40 kali tambah salah semuanya kan gitu ya. Jadi bisa melepas anak talaki kalau memang dia benar-benar bacaan tajwidnya sudah benar gitu ya. Jadi saya kira itu sih, sampai emak-emak pun talaki kayaknya masih tetap berlaku kalau memang belum bisa dilepas terkait dengan tajwidnya. Saya kira ngeten nggih Umu Dafa nggih. Betul. Okay. Baik, terakhir sepertinya ya. Oh, sudah habis. Baik, silakan yang belum sempat untuk
bertanya boleh ditulis di kolom chat. Nanti insya Allah semua pertanyaan yang ada di kolom chat akan terekam dan akan kita kirim ke Ummu Dafa. Tidak apa-apa nggih, Ummu Dafa nggih. Kita kirim ke Ummu Dafa, kemudian dapat jawaban dari Ummu Dafa, nanti kita kirim ke grupnya masing-masing. Begitu. Saya kira itu pertemuan kita hari ini, Masya Allah luar biasa. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa ya. Keberkahan rahmat Allah, nafahat-nafahat, hembusan rahmat Allah, semoga Allah turunkan di malam hari ini kepada kita semuanya. Dan sekali lagi buat yang ini berjuang untuk berjuang ke keluarganya, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, boleh menuliskan nama dan nomor HP di kolom chat. Jika ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menghadirkan sirah di keluarganya, dan jika ingin berjuang juga untuk menghadirkan sirah di lembaga-lembaga muslim dengan sedikit mal yang kita miliki, cara cerdas untuk beramal dengan berwakaf, boleh juga dituliskan nama dan kolom chat di nama dan nomor HP di kolom chat. Baik, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Closing statement dari Ummu Dafa. Monggo Ummu Dafa, silakan. Iya, baik. Untuk motivasi, siapapun kita punya peluang yang sama untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita sesuai kadar kemampuan kita. Siapapun kita punya kesempatan yang sama untuk memiliki anak yang soleh-soleh yang hafiz Al-Quran. Tidak cukup hanya berbekal basic hafiz saat kita ingin mengajak anak menghafal Al-Quran. Paling tidak ada 6 poin. Yang pertama yaitu meluruskan niat, kedua menguatkan tekad, ketiga manajemen waktu yang baik, keempat kreativitas dalam mengajak anak menghafal Al-Quran, kelima kesabaran dalam prosesnya, keenam istiqomah dan disiplin. Jadi itu poin pentingnya. Jadi saya mohon maaf banyak kekurangannya. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada panitia dan kepada para umat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Semoga menjadi amal jariah buat Ummu Dafa. Ya, seandainya semua yang ada di Zoom ini semuanya mencetak anak-anaknya menjadi penghafal Quran, insya Allah akan menjadi amal jariah buat panjenengan Ummu Dafa dan buat panitia juga ya. Baik, nanti setelah saya salam boleh foto-foto dulu ya Bu Rifa ya, sebelum ditutup oleh Bu Rifa. Ini sudah tinggal berapa orang ini? 129, padahal tadi 210 orang. Sebelum habis orangnya, kita nanti foto-foto sebentar. Dari saya terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita foto dulu atau ditutup Bu Rita? Iya, Bu Nurik. Oke, Mbak Nida silakan difoto dulu. Dari ini ada 5 layar ya. Nah, kita ke layar pertama. Silakan on cam semuanya. Masya Allah, malam-malam masih ini ya. Iya, ini tanda cinta ya. Malam Ahad tadi. Iya. Sudah. Oke. Layar pertama silakan. Satu, dua, tiga. Baik, ke layar yang kedua. Kita tidak tahu ada di layar mana ini. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Oke, kita ke layar 3. 1, 2, 3. Oke, kita ke layar 4. 1, 2, 3. Kita ke layar 5. 1, 2, 3. Sudah.
Oke, terima kasih teman-teman. Monggo saya kembalikan kepada Bu Rifa selaku MC. Monggo Bu Rifa. Yeah. Ya. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara ya. Benar-benar partisipan semuanya sampai detik ini masih ada yang setia ya di berapa ini 102 partisipan, Masya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga waktu yang kita luangkan pada malam hari ini benar-benar tercatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang sudah menuliskan nama dan juga nomor WhatsApp yang sudah berniat ingin memfasilitasi Ananda di rumah dengan buku-buku cerita seperti yang dijelaskan Ummu Dafa ya, kita menceritakan tentang perjuangan para ulama dahulu bagaimana menghafal Al-Quran itu, Masya Allah. Semoga kita diberi kemudahan untuk bisa menghadirkan, memfasilitasi Ananda di rumah dengan buku-buku yang bermanfaat seperti itu. Ya, sebelum saya tutup ya, ada kabar gembira untuk bunda-bunda semuanya ya, bahwasanya Ummu Dafa ya lagi open pre-order buku karangannya beliau yang berjudul Ketika Ramadan Tiba. Masya Allah, ini sangat bagus sekali. Silahkan bagi yang berkenan, bagi yang ingin mengikuti PO-nya buku Ummu Dafa dengan judul Ketika Ramadan Tiba, bisa menghubungi orang yang mengundang Anda seperti itu ya. Jadi tidak perlu menuliskan nama dan nomor telepon ya, langsung menghubungi orang yang mengajak Anda seperti itu ya Bunda. Dan sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Rifa mohon undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, dan apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ummu Dafa. Terima kasih banyak, Bu Rifa, Ummu Dafa. Terima kasih partisipan. Izin live. Ya, monggo. Terima kasih. Banyak ilmunya luar biasa. Kami izin live ya. Ya, monggo. Silahkan, Bunda. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, juz pun Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari, demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika Sendiri duduk